Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Indralaya yang beranggotakan saya Widayanti dengan NIM 0609 11 82 02 5004. Selanjutnya teman saya Arya Okta Cahyanum dengan NIM 0609 11 820 2504. Dan saya, Nyayu Anissa Gustanti, dengan NIM 06 09 12 82 02 50 25. Tujuan pembelajaran mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur kerja: 1. Memahami proses pembuatan tape dan bahan-bahan yang diperlukan. 2. Siapkan bahan dan alat untuk membuat tape seperti singkong, ragi instan, air untuk mencuci dan mengukus. Kemudian ada panci, daun pisang untuk menutup tape. Mulailah tahap proses pembuatan tape yang dimulai dari pengukusan singkong, peragian, lalu fermentasi atau didiamkan selama beberapa hari. Lalu buatlah video mengenai prosedur 2-3 dan terakhir editlah video semenarik mungkin. Teori singkat. Enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Enzim juga dibutuhkan di industri makanan dan medis, seperti fermentasi anggur, ragi roti, pengentalan keju, dan pembuatan bir telah dipraktekkan sejak awal. Tetapi baru pada abad ke-19 lah reaksi ini dipahami sebagai hasil dari aktivitas katalik enzim. Sejak itu enzim menjadi semakin penting dalam proses industri yang melibatkan reaksi kimia organik. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu enzim, proses pembuatan tape, serta enzim apa saja yang berperan di dalamnya. enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau senyawa yang berikatan dengan protein. Ada dua fungsi pokok enzim, yakni mempercepat atau memperlambat reaksi kimia dan mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Pada tubuh manusia, enzim juga dapat diaplikasikan ke berbagai bidang seperti bidang medis, dalam obat-obatan termasuk membunuh mikroorganisme penyebab penyakit. Enzim juga dapat digunakan dalam industri pangan, yakni susu, uin, dan tapai. Tapai sendiri fermentasi tradisional singkong dan melibatkan banyak mikroorganisme. Fermentasi adalah proses energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Bahan-bahan: 1. Daun pisang, air, ada ragi, singkong, dan juga gula pasir. Alat yang dibutuhkan: kukusan, baskom, panci, pisau, piring, dan sendok. Tahap yang pertama dimulai dari potong-potong singkong menjadi bagian-bagian kecil. Kedua, kupaslah singkong satu persatu dengan pisau. Lalu tahap selanjutnya, cuci bersih singkong dengan air bersih yang mengalir. Kemudian siapkan kukusan yang diisi dengan 1 gayung air dan susun singkong yang sudah dikupas ke dalam kukusan. Lalu kukus singkong selama kurang lebih 25 menit. Kemudian haluskan ragi dengan cara ditumbuk, lalu letakkan di piring. Kemudian ditaburi dan diaduk dengan gula secara merata. Tahapan selanjutnya, susunlah daun pisang secara merata di panci. Tahap selanjutnya, dinginkan singkong di tempat lain. Kemudian setelah singkongnya dingin, baluri tiap singkong dengan ragi dan gula yang sudah diaduk tadi secara bertahap satu persatu. Lalu, letakkan singkong yang sudah dibaluri dengan ragi dan gula ke dalam panci yang sudah disusun daun pisang. Kemudian taburkan sisa ragi ke atas singkong. Lalu tutup rapatlah singkong dan pastikan tidak ada udara yang masuk. Setelah 3 hari barulah tapenya jadi. Pemakaian ragi dalam pembuatan tape singkong sangat penting karena enzim dari ragi tersebutlah yang nantinya berperan dalam proses fermentasi. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida selama fermentasi adalah enzim zimase.
Rasa masam pada tape disebabkan pati yang diubah oleh enzim amilase menjadi gula atau sukrosa. Kemudian, enzim invertase mengubah sukrosa tadi menjadi glukosa. Hasilnya berupa alkohol. Dalam proses fermentasi juga, glukosa oleh enzim glikolisin dipecah dan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Energi inilah yang diperlukan oleh enzim amilase dan invertase dalam proses fermentasi. Kesimpulan, jadi enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Ada dua fungsi pokok enzim, yakni mempercepat dan juga memperlambat reaksi kimia dan mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Dan terakhir, tape itu merupakan salah satu produk fermentasi dari singkong yang melibatkan banyak mikroorganisme dan enzim. Fermentasi sendiri adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.